Kebetulan ya. Ya, mungkin Bapak bisa perkenalkan. Oh ya, perkenalkan nama saya Haji Ahmad Sabdul Ulum, S.Com MM, mahasiswa UMM juga, S2-nya Magister Manajemen. Sekarang diamanat jadi anggota dewan dari Dapil Kecamatan Kedungandang periode 2019-2024. Pak, ini langsung saja ke intinya ya Pak ya. Kan orang-orang atau masyarakat umum ini kan menstereotipe atau melabeli DPR sebagai dewan atau maaf ya Pak, kayak yang terheran gitu dengan KKN. Itu gimana Pak? Melekat, maksudnya identitasnya melekat dengan istilah KKN Pak. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, Bapak sebagai anggota DPR, Bapak menanggapi hal itu dengan seperti apa? Ya, kami sebagai anggota dewan ya, kami masih periode pertama, jadi kita menjabat kira-kira masih 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Justru kita sebagai anak muda, kita perlu terjun ke dunia politik agar apa? Mengetahui stereotip yang benar itu seperti apa. Tidak hanya kita mengetahui, tetapi kita juga harus mewarnai dan kalau bisa mengubah persepsi yang terjadi selama ini bahwa anggota dewan melakukan dengan KKN. Kita sebagai anak muda perlu merubah itu. Bagaimana cara merubah? Kita perlu terjun langsung ke dunia politik. Anak muda jangan abai ketika ada pemilu. Ayo kita join bersama-sama. Kita juga perlu aktif ya, tidak pasif. Dan ketika kita tidak memilih ya, keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah kota maupun kabupaten itu sebagian besar memang dari kebijakan antara pemerintah atau Pak Wali dengan anggota dewan. Dan ini yang notabene mungkin ketika kebijakannya tidak pro terhadap masyarakat sekitar, label KKN itu bisa terjadi, label KKN. Tetapi ketika kita terjun langsung, kita bisa membuat kebijakan dengan Pak Wali sebagai anggota dewan dan ini bisa pro. Insya Allah stereotip tentang KKN itu bisa kita kikis. Kita sendiri yang aktif. Ya. Jadi peran pemuda itu penting banget ya Pak? Penting sekali. Karena apa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin senior-senior kita yang di DPRD gitu, dia sudah berumur dan tidak mungkin sekuat sekarang, ya. Tidak mungkin sesemangat sekarang. Siapa yang pemilih masa depan? Para pemuda yang bisa terus aktif ya berkegiatan politik. Harga minyak goreng saja itu ditentukan oleh kegiatan politik yang bisa menghasilkan kebijakan ya. Pak Jokowi sekarang menyetop semua ekspor yang berhubungan dengan minyak goreng, itu semua keputusan politik. Jadi salah ketika kita pasif ya, tidak aktif terhadap politik. Politik itu penting, jangan salahkan politik jika harga barang kebutuhan pokok sekarang naik ya, karena kita tidak aktif. Ya. Mengenai KKN juga nih Pak, kan Bapak masih terbilang cukup muda ya Pak di DPR. Bapak melihat di lapangan langsungnya, faktanya memang seperti itu atau sebenarnya tidak seperti itu? Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian perlu kita pahami bahwa setiap warga negara punya pilihannya. Ya, ketika pilihan itu kita pakai sebagaimana mestinya, maka kegiatan KKN itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika sebagian besar orang yang kita pengaruhi untuk berlaku KKN dan mereka menyetujui karena apa? Orang-orang yang baik, orang-orang pemuda yang punya idealisme tinggi itu hanya diam saja, maka bisa jadi itu terus terjadi ya ketika kita tidak berusaha untuk merubah itu. Kita sebagai pemuda wajib untuk mengubah itu. Seperti itu. Iya Pak. Membahas mengenai pemilu juga pemuda ini sebenarnya pemuda sekarang ya Pak, maksudnya tentang mahasiswa dan juga mungkin kalangan tengah gitu kan Pak. Pikirnya tuh gini, mereka tuh kadang demo kan ke DPR atau mereka kadang mengungkapkan aspirasinya itu sebagai orang yang tidak setuju terhadap DPR. Cuman di sisi lain juga mereka tentang pemilu juga kadang pasif juga. Nah itu bagaimana Pak? Apakah sebenarnya itu juga juga terhadap KKN itu juga nggak sesuai gitu loh Pak? Mesti kan harusnya kan mereka juga harus seperti yang Bapak bilang tadi aktif. Nah padahal ini pasif sekali itu. Berarti kan sebenarnya masyarakatnya yang salah kan Pak, bukan dari dewan juga. Kita kan harus mulai dari dua sisi seperti itu ya Pak ya, kayak gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tuh bagaimana kepasifan yang sebenarnya terjadi. Apakah
dari sisi orang-orang ini sebenarnya salah gitu Pak mengenai DPR gitu. Bisa mungkin Bapak jelaskan? Ya mungkin teman-teman mahasiswa memang perlu pemahaman yang utuh ya kalian. Teman-teman mahasiswa melakukan demo ini merupakan sebuah ajang yang demokrasi dan ini sudah ada aturan hukumnya. Diperbolehkan setiap orang menunjukkan aspirasinya ya demo karena beliau bukan anggota DPRD ya, masyarakat atau mahasiswa yang mempunyai hak untuk bersuara dan ini dilindungi oleh hukum. Tetapi ketika demo gitu, ini pemahamannya sudah benar tentang demokrasi. Ketika ada lanjutannya dan setelah ada pemilu atau pileg atau pilpres mereka pasif, maka bisa disimpulkan apa ya namanya pemahamannya belum terlalu utuh gitu. Bagaimana cara kita bisa mengubah ya harus totalitas ya. Ketika kita berdemo artinya kita sudah paham bahwa aspirasi bisa kita salurkan ya. Kalau kita nggak punya perwakilan ya itulah yang bisa kita lakukan, kita berdemo. Tetapi kalau kita menjadi perwakilan dari mahasiswa otomatis ini akan lebih mudah. Apa yang didemokan oleh mahasiswa sekarang ketika kita jadi anggota DPRD kita langsung ngomong sama Pak Wali, Pak Wali jangan seperti ini. Misalkan kita setuju nggak misalkan ada kebijakan sepeda motor yang parkir detik ini juga untuk mahasiswa parkirnya 10.000, setuju nggak? Nggak setuju. Banyak. Otomatis kan teman-teman demo. Ketika demo apakah diterima atau tidak? Tidak bisa langsung. Ketika mereka demo kita punya aspirasi dari mahasiswa tidak setuju dengan biaya parkir 10.000 motor satu kali naruh gitu kan. Kita langsung ngobrol ke Pak Wali. Pak Wali jangan begitu. Misalkan ini salah satu kasus yang sederhana ya. Ini bisa langsung kita sampaikan dan kita bisa megang yang namanya anggaran di Kota Malang mencapai 2,4 triliun. Kita atur agar berpihak pada masyarakat sehingga persepsi tentang KKN itu ya bisa kita luruskan, kita warnai bahwa itu tidak terjadi ketika kita sendirian. Harusnya berarti stereotip tadi itu harusnya justru diganti dengan DPR itu harus menjadi sahabat buat kita seperti itu. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang nyeleneh sedikit nyeleneh dari teman-teman request. Nah pertama nih Pak, DPR itu seperti yang Bapak katakan tadi, DPR salah satu anggota DPR mungkin akan menyuarakan kepada wali atau gimana lah itu. Nah itu sekiranya setidak-tidaknya berapa lama sih Pak proses seperti itu dan kemudian akan ada respons itu seberapa lama sih Pak? Jadi ada banyak faktor ya seberapa cepat aspirasi kita direspon oleh Pak Wali Kota. Kalau kita dari anggota dewan jadi wali kota maka tidak, karena stepnya ketika sudah jadi anggota dewan biasanya sih keinginan anggota dewan jadi anggota Pak Wali Kota atau wakil wali kota sebagai penentu kebijakan daerah secara langsung. Jadi ada banyak faktor cepat apa tidaknya. Yang pertama karena urgensitasnya, apakah ini menyangkut kebijakan dari masyarakat banyak atau yang lain atau hanya kutip saja. Biasanya ini menjadi prioritasnya Pak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan. Jadi macam-macam ya, kita sudah 2,5 tahun kita menyampaikan beberapa aspirasi, kadang direspon cepat karena memang begitu urgen. Contoh yang begitu urgen adalah jalan berlubang. Jalan berlubang ini banyak sekali. Ketika kita langsung ngomong Pak Wali tolong gunakan dana BTT, dana tak terduga untuk memperbaiki jalan ini agar masyarakat nyaman dan aman sehingga mereka berkendara dengan selamat. Alhamdulillah langsung direspon cepat gitu. Ketika ada kasus yang mungkin hanya dari lingkup kelurahan ini mungkin tidak menjadi prioritas Pak Wali karena mungkin ada 57 kelurahan di Kota Malang dan ini belum ketika dianggap belum urgent maka tidak cepat responnya. Tergantung. Kemudian Pak, ada juga yang pertanyaan yang gaji DPRD itu berapa sih Pak dan dari mana asal uangnya? Ya, kalau besaran gaji biasanya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Biasanya setara dengan eselon 2 atau di atasnya. Jadi 5 juta sekian itu gaji secara resmi ya. Cuman saya nilai pastinya nggak paham. Tetapi di situ ada tambahan-tambahan, mungkin tambahan tunjangan kinerja bagi ASN itu sudah biasa ada. Ada juga tunjangan perumahan atau tunjangan kendaraan itu mungkin yang membuat nominalnya besar. Dan itu berasalnya dari mana? Dari APBD kita. APBD tahu ya? Iya. Kemudian Pak, ada lagi Pak pertanyaan tentang RUU. RUU itu kan sebenarnya kayak pekerjaan pentingnya DPR ya Pak. Kayak penting banget
memang salah satu tugas pokok dan fungsi anggota dewan, anggota DPRD adalah membuat peraturan daerah, juga mengawasi kinerja pemerintah dan penganggaran. Ya. Tentang pembuatan undang-undang, ada juga peraturan gubernur, ada juga peraturan ranperda daerah. Ini ada tingkatannya. Mungkin PRT itu RUU ya. Berarti kan tentang undang-undang ini domainnya adalah domain teman-teman dari DPR RI. DPR RI yang mencakup pemilihannya, misalkan di sini Malang Raya, yang dipilih oleh masyarakat Malang Raya, beliau duduk di Senayan misalnya. Ini yang membahas tentang UU. Sedangkan yang di kawasan provinsi juga ada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Biasanya mereka membahas tentang peraturan daerah yang lingkupnya Jawa Timur. Kalau kita di DPRD Kota Malang, kita lingkupnya tentang Kota Malang, namanya Perda, peraturan daerah. Kalau RUU peraturan di atasnya. Kita di PPRT tidak membahas itu. Jadi contoh yang sudah kita bahas di wilayah Kota Malang ada perda tentang minuman beralkohol dan lain sebagainya. Jadi lingkupnya benar-benar untuk DPRD Kota Malang kita dibatasi oleh wilayah, dan itu wilayah yang kita atur peraturan daerahnya. Jadi Bapak tidak mengurus itu ya Pak? Teman-teman DPRD yang yes, jadi. Tapi kita demo tetap ke DPRD. Iya, betul. Karena di DPRD juga punya perwakilan, masing-masing partai pasti ada perwakilan. Jadi ada keterpilihan pada saat pileg itu kan yang dipilih adalah DPRD kota kabupaten, ada juga surat suara DPRD provinsi, ada juga surat suara DPR RI. Ada 8 DPR RI tapi Malang Raya. Kita di PKM masih belum